الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به نستشفي من كل داء ونوره دليل لقلوبنا حين جهلنا وخيرتنا فيا ربنا متنا بسر حروفه ونور به قلوبنا وسمعنا ومقالنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Ayat 13 surat 13 ayat Ra'd disebut Ar-Ra'd. Wa ari Allah alladzi eta anu yuri anu ningalikeun itu ladi kum ka aranjeun al-barqa kana kilat haupan bari jadi kasieun lil musafirina pikeun jalma-jalma nu keur leuleumpangan minas sawaiki tina geledeg urang keur leuleumpangan mah di perjalanan hujan doredar gelap ting burinya kilat teh jadi kasieun sieun aya geledeg nyamber watomaan jeung jadi harapan lil mukimi pikeun jalma anu cicing mukim di imah pil matori harapan dina hujan wayunsi'u sareng ngadamel Allah yakhluqu tegasna nyiptakeun Allah as-sahaba kana mega as-siqola anu berat bil matori ku hujan upi hujan
Ecan disebut hujan, ecan turun fi hujanan. Wa yusabbihu itu ayat 12. Walladzi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahabas siqal. Ayat 12 ye masih dina rangkaian tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahawahdaniatan Allah, tanda-tanda maha murbawi sesakna Allah, berkehendakna Allah, tanda-tanda Allah itu maha mengetahui. Jadi dalam satu penciptaan di sana banyak tanda, tanda kemahatunggalan Allah, terus kantenan tanda kemahawujudan Allah, tanda kemaha berkehendakna Allah, kuasana Allah, ilmuna Allah, maha hidupnya Allah. Jadi di mana ayat hiji ciptaan menunjukkan satu adanya pencipta, dua menunjukkan kemampuan pencipta, tilu menunjukkan kemaha berkehendakan pencipta. Dan masing ayat dia pencipta, ari teu mampu mah moal nyipta. Masing mampu ge teu berkehendak mah moal nyipta. Anu pasti semua itu karena penciptanya maha hidup dan maut mah moal bisa nyipta. Nah, dina ayat 12 surah Ar-Ra'd Allah nyarioskeun dua tanda kemahakuasaan Allah, dua tanda kemahabesaran Allah, kemahatunggalan Allah. Iji huwallazi yurikumul barqa. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat. Allah memperlihatkan kilat, cahaya kilat. Ku Allah diuningakeun khaufa wa tama'a. Wallahu a'lam. Eta kilat teh hakikatna naon? Tapi ari dina surah Al-Baqarah mapan yakadul barqu yahtopu. Barqu teh di dinya teh pan diterjemahkeun ditafsirkeun adalah burinyaina cahaya pecut malaikat. Burinya. Wallahu a'lam. Kilat pokoknya teu setiap hujan aya kilat, teu setiap aya kilat hujan. Ngan sok aya nu bareng nya kilatnya hujan. Ayeuna ge hujan, badag teu aya kilat, teu aya geled. Dialah Allah yang memperlihatkan kilat kepada kalian. Khaupan. Ketika Allah memperlihatkan kilat, Allah menjelaskan khaupan. Kilat itu bisa menjadi hal yang menakutkan. Jadi kasieun ku Imam As-Suyuti ditafsiran lil musafirin, bagi orang yang sedang bepergian, untuk aya di rumah. Pergian jauh, bepergian dekat. Dengan kilat itu timbul rasa takut dah biasana tos aya kilat teh sok aya geledeg. Geledeg lamun nyamber saha nu kuat. Nya sorana wungkul pan. Begitu hebat. Urang oge mun aya kilat burinya peledak. Kan reuas soak. Bujeng-bujeng keur leuleumpangan. Di imah geus. Tapi dibalik rasa takut wa toma'an,
Ketika Allah memperlihatkan kilat, apalagi di musim kemarau, kemudian ada kilat, nah itu jadi harapan. Apalagi kemaraunya panjang, tanaman sudah kering, maka dengan adanya kilat, geledek, petir yang begitu menakutkan, ada harapan, tersimpan harapan, yaitu harapan turunnya hujan. Orang beayeuna kakara sabaraha minggu teu hujan, kering, pepelakan, berharap hujan. Alhamdulillah hujan. Itu. Jadi inilah kekuasaan Allah. Salah satu di antara kekuasaan Allah, Allah memperlihatkan kilat yang di dalamnya ada hal yang bisa menjadikan rasa takut, ada juga harapan. Itulah hebatnya Allah. Di satu penciptaan ada rasa takut, tapi ada harapan. Ada harapan, tapi tetap ada rasa takut. Itu beda. Urang dina hirup teh kudu aya harap jeung takut. Harap terhadap rahmat Allah, sebanyak apapun dosa kita, tetap kita berharap dapat rahmat. Sehingga harapan itu bisa membangkitkan keterputusasaan jiwa, ya, bangkit ingin memperbaiki diri, bertobat. Tapi harus takut, sebanyak apapun amal baik kita, jangan pernah bergantung kepada amal. Karena amal itu kalau dicampakkan Allah tidak ada gunanya. Kita kan tidak tahu apakah sholat kita diterima, puasa kita diterima, ngaji kita diterima, amal soleh kita diterima atau tidak. Atau mungkin amal itu menimbulkan kemurkaan Allah. Karena kita merasa hebat dengan amal. Ujub merasa bisa beramal. Atau kita mengandalkan amal itu, beranggapan bahwa dengan amal itu kita bisa sampai kepada rahmat Allah. Nah, itu kan sifat-sifat ujub, takabur yang menjadikan amal ditolak. Maka sebanyak apapun amal kita, sesoleh apapun kita, kita tetap harus takut. Karena amal kita tidak bisa dijadikan sandaran. Kalau amal itu dicampakkan Allah, bagaimana? Nah, itulah. Nah, maka kita harus tetap sadar, sebaik apapun kita adalah manusia, pasti ada salahnya yang harus kita koreksi. Ketika kita banyak amal, ya kita harus mengkoreksi. Jangan-jangan di sela-sela amal soleh yang banyak, ada hal yang bisa membatalkan amal. Kan sok itu. Orang teh ku Allah dipasihan pinter, dipasihan rajin, dipasihan daikan beramal, timbul we rasa diri teh leuwih tibatan batur. Nah, itulah penyakit. Penyakit. Nganggap bodoh ka batur, nganggap ngedul ka batur, nganggap goreng ka batur. Kita yang terbaik. Kita wajib ketika kita beramal soleh mengajak orang, tapi jangan pernah punya rasa kita paling baik. Kita banyak amal, wajib kita memperbanyak amal, tapi jangan merasa kita paling banyak amal. Dan jangan merasa bahwa dengan amal itu pasti kita selamat. Keselamatan itu anugerah Allah. Siksaan itu kan keadilan Allah. Kalau Allah hendak mempermasalahkan, bisa saja amal yang banyak hancur dengan satu penyakit yang tidak terasa oleh kita. Nah, maka sebanyak apapun amal kita, kita tetap harus punya rasa takut. Man lam yulajimil khauf fahuwa magrur. Orang yang tidak terus-menerus tertanam dalam jiwanya rasa takut, maka dia telah tertipu. Karena dia banyak ilmu, karena dia rajin amal soleh, merasa bahwa dia pasti selamat. Nah, itu tidak mulajamah, ya, tidak merasa takut terus-menerus. Jadi takut itu harus terus-menerus.
Dan takut itu seharusnya terus menerus, apalagi di saat kita sedang banyak amal soleh. Ketika kita banyak amal soleh, maka yang harus kita perbesar itu rasa takut kita. Takut amal itu tidak diterima. Ya, sehingga sekalipun kita apik dalam melaksanakan amal solehnya banyak, amal solehnya bagus, kita itu tetap tidak pernah menjadikan amal soleh itu menjadi sandaran. Nah, itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Jadi ikhlas yang sesungguhnya mah nepikeun ka amal nage teu kaciri. Bukan hanya melaksanakan perbuatan amal soleh karena Allah, tapi melaksanakan amal soleh karena ditakdirkan Allah. Kitu nage urang teh ku Allah. Tapi apakah dengan itu Allah akan menyelamatkan kita atau malah Allah membinasakan kita? Maka ada keterangan tidak sedikit orang beramal soleh tapi dia masuk neraka gara-gara amal soleh. Tidak sedikit orang berbuat amal salah tapi malah jadi jalan masuk surga. Lain berarti migawe amal salah jadi ka surga. Karena dia melakukan amal yang salah, merasa diri berdosa, akhirnya dia tidak punya harapan untuk selamat, tidak pernah menggantungkan keselamatan kepada amalnya karena dia merasa tidak punya amal. Tapi dia tidak putus asa, digantungkanlah harapannya kepada Allah. Dia beristighfar, dia memohon pertolongan Allah. Tidak pernah di dalam hatinya terpandang ada nilai kebaikan dalam dirinya. Tapi dia tidak putus asa, dia pun terus. Dia yakin surga neraka milik Allah. Dia meminta kepada Allah tanpa ditukar dengan amal soleh. Nah, maka dia masuk surga. Tidak sedikit orang beramal soleh, tapi malah masuk neraka. Karena dia ujub dengan amalnya. Sombong dengan amalnya, ria dengan amalnya, sum'ah dengan amalnya, merasa dia layak dihargai karena dia merasa soleh. Sehingga kalau orang ngomongnya sedikit aja nyeleneh, sakit hati. Oh, jadi pundungan. Orang mah kudu dihargaan orang mah. Nah, orang itu kan bisa masuk neraka seperti iblis. Alhamdulillah. Nah, itu satu tanda kekuasaan Allah yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha hebat. Ya, Allah itu maha hebat, maha bijak. Dalam satu perbuatannya, di sana ada hikmah. Hikmahnya bisa menimbulkan takut, bisa menimbulkan harap. Di tengah-tengah takut, jangan terlalu takut sehingga hilang harapan. Di tengah-tengah berharap, jangan terlalu berharap sehingga hilang rasa takut. Maka takut dan harap dalam hidup ini harus menjadi dua kendali kehidupan. Kita wajib meningkatkan amal soleh, ilmu, amal, keikhlasan. Tapi kita tetap berharap kepada rahmat Allah, bukan kepada amal. Kita terus meningkatkan amal soleh, tapi kita pun harus tetap takut. Sehingga amal soleh yang kita lakukan tidak menjadi kesombongan, tidak menjadi jalan kita ujub, tidak menimbulkan riya, sum'ah. Tapi orang lain boleh memuji kita, tapi kita malah sedih. Orang disebut tukang sodako, orang nama mikir, malah mensodako orang tadi diterima ku Allah. Betul nyebut tukang sodako di akhirat, orang malah menang siksaan sabab sodako, ku batur disebut ahli sodako, pada di sisi Allah tidak ikhlas. Nah itu. Maka orang itu semakin ikhlas, semakin menyembunyikan amalnya. Kecuali amal yang tidak boleh disembunyikan, seperti sholat berjamaah. Banyak perlu disembunyikan, sholat berjamaah nyumputnya, nggak bisa. Ngaji, tapi tetap menjaga. Takut kalau amalnya itu malah jadi jalan masuk neraka. Maka ketika ada orang menyanjung-nyanjung dia berpikir,
Oh Pak Haji damang. Alhamdulillah, tapi mikir menyebut haji kau orang bener tuh. Nah, jadi ingat deh. Ingat deh. Lain atoh, oh saya teh tuh haji. Oh kan begitu. Sadar. Pak Ustad damang, orang teh mikir, orang pantas teh disebut Ustad. Ilmu na cukup tuh. Terus ilmu na cukup, karena amalna bener tuh, ikhlasna bener tuh. Ya biar orang lain menyebut Ustad, tapi kita tidak merasa disanjung. Ya. Sanjungan orang itu bukan menjadi kebahagiaan, tapi malah menjadi alat ya, untuk kita introspeksi diri. Wa yunsi'us sahabas thiqal, dan Allah menciptakan mega yang berat dengan hujan, dengan bahan untuk menjadi hujan, bahan-bahan air yang akan menjadi hujan. Oke, Allah nyiptakan mega-mega mendung nupi hujanan. Itu kekuasaan Allah. Hebatnya, coba sahanu sanggup nyimpen cai di luhur. Ya. Itu mega pan eueuh pelataran, eueuh tembokan atuh. Tapi di sana ada mengandung bahan-bahan hujan. Dan sebelum saatnya tidak turun hujan itu. Bahkan kadang-kadang geus poek mega jika nurek sabrag-bragan teu tulus hujan. Di mana caina teh? Maka kayak ayahnya di surat Musanes bagaimana proses hujan. Allah menggiringkan mega dengan angin terus. Nah, itu ada prosesnya. Proses secara ilmiah, proses secara hukum kausaliyah, hukum sebab akibat. Karena Allah membuat hukum alam, hukum untuk alam ya, yang tidak bisa dilanggar oleh alam. Tidak bisa dilanggar iku alam di mana cai antel kana sesuatu pasti naon baseuh, itu hukum alam. Moal bisa, malah aya nu bisa menghindari baseuh tina cai, menghindari panas tina seuneu moal. Ai alam nama makhluk mah. Adapun ketika Allah menghendaki hukum alam tidak berlaku, nyambak bebas bagi Allah. Nabi Ibrahim bagi henteu tutung. Tuh. Nah, Nabi Jurji suaipan di godog henteu maot. Nah, itu mah Allah yang berkehendak. Allah yang menciptakan hukum alam. Hukum alam akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menentang hukum alam. Daya. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah boleh menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Karena Allah yang menciptakan hukum alam, maka Allah bisa. Nah, kita tidak akan bisa menemukan perubahan dalam hukum alam. Tapi ketika Allah berkehendak, bagi Allah mah boleh-boleh saja. Itulah kemahakuasaan Allah. Nukuduna kuseuna tutung tetutung. Nukuduna ku sangu wareg teu wareg. Nukuduna ku bedog buntung teu buntung. Ya, bagi Allah mah boleh. Walaupun boleh ada, maksud boleh bisa terjadi orang mengalami kejadian itu dengan ikhtiar-ikhtiarnya yang salah. Ngulik ilmu kekebalan. Tapi kan yang mengabulkan tetap saha Allah. Sanajan nu di sarandean anak setan. Tapi kan semua terjadi atas kehendak Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu bebas-bebas saja bagi Allah. Al-irodahnya bebas. Sakersa anjeuna belah. Tapi awas, Allah itu laisa bidzalamin lil abid, tidak akan dolim. Walaupun bagi Allah mungkin orang mukmin dimasukkan ke neraka, boleh-boleh saja. Orang kafir kesurgakan boleh, tapi Allah tidak akan terbalik. Karena ada janjinya. Itu menunjukkan kemahawenangan Allah
Nah, maha bebasnya Allah. Tapi Allah pun mengikat semua itu dengan hukum syariat. Ada janji, ada ancaman. Itu ayat 12. Dua tanda. Satu, Allah memperlihatkan cahaya kilat yang di dalamnya mengandung rasa takut dan harap. Yang kedua, Allah menciptakan mega yang membawa gumpalan-gumpalan yang akan menjadi air hujan. Sok eta mah ku ilmiah nama buktikeun kumaha prosesna. Tapi intinya Allah sanes bade nyarioskeun prosesna kitu heula kieu sanes. Itu semua kan Allah yang menciptakan. Da manusia masih nemukeun ge ieu asana kieu, da lain menang nyen jelema. Asana hujan teh kieu kan manehna masing teu dikitukeun da kitu geus puguh. Nu nyiptakeun kituna saha? Kan Allah. Nah, jadi semua itu kalau kita mau membuktikan, menganalisa dengan ilmiah hukum alam, ya silakan. Tapi ujungnya jangan menjadikan penemuan itu malah menjadi pengingkaran kepada Allah. Tapi harus menjadi bukti jalan untuk mengetahui kemahakuasaan Allah. Begitu detailnya Allah. Supaya jadi hujan teta kieu detil. Padahal Allah mah idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Da bisa nyiptakeun jelema teu bayi heula de. Besok teh borojol sagede orok. Kakara setengah jam. Parawan badag. Bisa. Kalau Nabi Siti Maryam 1 hari pertama ibarat 1 tahun. Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak itu kan cuma beberapa jam. Ibu Maryam pulang dari WC, dari jamban, habis mandi, head. Kemudian bertemu dengan malaikat, ditiupkanlah ruh. Hamil lah. Setelah hamil, Pak aja ahal mahon. Dulu ya. Kan teh 8 bulan eta. Harita kajaman, tuluy harita ngandung, tuluy harita ngalahirkeun, tuluy dibawa. Mun kitu maka panggih manten atuh keur hamilna ge mah. Kan ieu mah henteu. Maka dituduh. Nah itu. Jadi prosesnya enggak 9 bulan. Kalau melihat tafsirnya surat apa itu? Pak aja ahal mahodu ila jid'in nahlati. Surat Maryam itu dijelaskan. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Pada saat itu ditiupkan, kemudian terasa sakit perut, mau melahirkan. Kan itu ayat 12.